Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Pada video kali ini kita akan bicara tentang bagaimana demokrasi Pancasila itu kemudian diterapkan di Indonesia sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Seperti kita pahami bahwa demokrasi Pancasila itu adalah konsep demokrasi yang diterapkan di negara kita yang kemudian berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Atau dalam bahasa lain, demokrasi Pancasila itu sesungguhnya adalah bentuk demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang berperikemanusiaan, demokrasi yang kemudian mempersatukan dalam konteks keindonesiaan. Lalu demokrasi itu juga berkerakyatan. Kemudian demokrasi itu berkeadilan. Inilah yang kita sebut dengan demokrasi Pancasila ala Indonesia. Sahabat perspektif yang saya hormati, kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka paling tidak ada 5 hal yang bisa kita kemukakan sebagai bagian dari prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama itu adalah kedaulatan rakyat. Kalau kita bicara tentang kedaulatan rakyat, itu berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Seluruh proses-proses pemerintahan, seluruh proses-proses yang ada dalam sistem atau siklus kenegaraan itu basisnya pada kekuasaan ada pada rakyat. Terus yang kedua adalah pembagian kekuasaan atau biasa kita sebut dengan check and balances. Kalau kita bicara tentang check and balances, maka kita harus memahami bahwa lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita, lembaga legislatif, lembaga yang membuat undang-undang, lalu lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang, kemudian ada lembaga yudikatif, lembaga yang kemudian menjadi yuri atau wasit pengadil jika ada sengketa misalkan, kemudian ada lembaga inspektif atau eksaminatif. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah nilai-nilai dalam demokrasi Pancasila itu bisa dilihat juga dari sejauh mana partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek ketatanegaraan kita. Satu hal yang pasti bahwa semakin banyak partisipasi publik atau masyarakat dalam berbagai aspek ketatanegaraan, itu berarti bahwa negara itu semakin maju demokrasinya. Terus yang keempat adalah satu isu yang tidak pernah lepas dari berbagai aspek ketatanegaraan, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah keberagaman dan toleransi. Aspek keberagaman dan toleransi adalah aspek yang menjadi salah satu nilai dasar dari praktek demokrasi Pancasila. Sahabat perspektif yang saya hormati, bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di negara kita dalam posisi transisi demokrasi? Paling tidak ada 4 hal yang saya akan bagi dari perspektif saya. Yang pertama adalah demokrasi Pancasila itu dilaksanakan, harapannya tentu agar pemilihan umum itu dilaksanakan secara demokratis. Kita pahami bersama bahwa pasca reformasi kita ingin mendapatkan pemimpin yang hebat. Kita akan membuat demokratisasi yang juga berkualitas. Oleh karena itu, syarat untuk mendapatkan itu harus ada proses pemilihan umum yang demokratis. Apakah pemilihan umum itu pemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden, pemilihan terhadap anggota legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah,
Terus yang kedua adalah praktek demokrasi Pancasila juga kita bisa lihat dari sistem ketatanegaraan yang kita pilih menurut konstitusi atau menurut Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita bicara tentang sistem ketatanegaraan, paling tidak ada 3 hal yang juga menjadi bagian penting di sana. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Dalam teori kita kenal sistem pemerintahan itu kalau bukan presidentil dia parlementer. Indonesia memilih sistem pemerintahan presidentil menurut konstitusi. Apakah sistem pemerintahan parlementer itu tidak pernah dilaksanakan? Fakta sejarah menunjukkan bahwa kita di negara Indonesia ini pernah mempraktekkan sistem pemerintahan parlementer. Terus yang kedua, bentuk pemerintahan. Kalau kita bicara tentang bentuk pemerintahan juga ada 2. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan republik dan yang kedua adalah bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Indonesia menurut konstitusi memilih menggunakan bentuk pemerintahan republik. Apakah berarti bahwa Indonesia tidak pernah menjalankan bentuk pemerintahan monarki? Jawabannya, sejarah menunjukkan juga bahwa bangsa Indonesia pernah mempraktekkan monarki. Terus yang ketiga adalah bentuk negara. Kalau kita bicara tentang bentuk negara, ada 2 hal di sana. Yang pertama adalah bentuk negara kesatuan atau bentuk negara federasi. Indonesia memilih bentuk negara kesatuan bukan federasi karena sejarah membuktikan hiruk pikuk dinamika bangsa kita pada masa menjalankan praktek bentuk negara serikat atau federasi itu luar biasa pengaruhnya dan itu cenderung negatif. Yang ketiga, kita bicara tentang partai politik. Pasca reformasi kita kenal lahir banyak regulasi yang kemudian memberi ruang besar kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sekaligus memberi ruang besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kita kenal sistem multipartai benar-benar hari ini kita saksikan tentu plus minusnya ada. Dan yang keempat adalah perlindungan hak asasi manusia. Kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, ada 2 hal di sana. Menurut konstitusi, kita mengenal yang namanya HAM universal dan yang kedua adalah HAM relativisme kultural. Yang mana kita anut itu akan menjadi catatan penting dalam konstitusi kita yang akan menjadi hal yang positif bagi bangsa Indonesia. Sahabat perspektif yang saya hormati, demokrasi Pancasila yang kita anut di Indonesia adalah hasil elaborasi dari demokrasi universal dan kearifan lokal. Kita tentu berharap bahwa pilihan demokrasi di negara kita dengan demokrasi Pancasila adalah pilihan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.